Dari kawasan wisata Puncak Simago-Mago Sipirok Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, bincang tipis-tipis kembali menyapa Anda di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita sangat beruntung langsung bisa berbincang tipis-tipis dengan orang nomor 1 di Tapanuli Selatan, Bung Doli Putra Perlindungan Pasaribu. Orang nomor 1 tapi niatnya mau 2 periode, jadi 1 2. Dan beliau sekarang memakai topi kebesaran. Ini topi sedikit dulu. Topi almarhum ayahanda tercinta. Oke, berarti ada di situ tanggung jawab. Kepala beliau apa ini sedang diresapi lah ini. Oke, karena ini adalah ingin meresapi, Bapak kan di pemerintahan kabupaten, tentu kan tidak terlepas yang namanya kemajuan kabupaten, kan tidak terlepas dari kemajuan desa. Siap. Kemajuan desa itu, ya kan, dihitung dari namanya indeks desa membangun. Ya. Apakah dia masih ada di daerah Bapak desa tertinggal? Apakah sudah ada desa mandiri? Tolong Bapak iris tipis-tipis dulu soal pembangunan desa di Tapanuli Selatan. Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih Abang Anda. Per tahun 2023 yang lalu, yang awalnya masih ada 9 desa yang tertinggal, itu sudah kita angkat derajat mereka sehingga tidak ada lagi desa tertinggal di Tapanuli Selatan. Yang ada adalah desa mandiri, kemudian desa maju, dan yang paling kita perlu dorong ini desa berkembang. Wah, udah ada desa mandiri tadi di sini ya? Desa mandiri dia sudah memberikan manfaat kepada warganya, dia sudah mendapatkan pendapatan yang baik. Ya, kita dorong tahun ini paling tidak dari 2 bertambah lagi sekitar 4-5 desa lagi yang menuju mandiri. Sentuhan apa yang Pak Bupati lakukan sehingga itu udah nihil desa tertinggal itu? Yang pertama tentunya kita meminta kepada aparat desa melihat potensi desa yang ada, potensi di desa yang ada, sehingga dia bisa memperbaiki secara administrasi dulu. Ya. Yang diperlukan untuk meningkatkan derajat dia dari desa sebelumnya naik ke jenjang lebih tinggi. Ya. Kemudian yang kita juga dorong kepala desa ini untuk lebih sering turun membina masyarakat, sehingga seperti yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat juga, bahwa membangun itu tidak ada satupun unsur masyarakat yang ketinggalan. Kami sebagai kabupaten yang menang dalam lomba SDGs tingkat nasional, juara 1 se-Indonesia, melihat ada benang merah yang perlu ditarik dari sisi SDGs, yaitu no one left behind. Dalam hal ini kita terjemahkan, tidak ada satupun unsur desa yang ketinggalan, semua berperan penting untuk membangun desa sehingga desa ini semakin baik ke depannya. Oke, kita masuk ke pokok masalah dulu Pak Bupati. Di desa itu kan biasanya kan namanya rawan kesehatan, ibu-ibu melahirkan, bagaimana kemudian posyandu nanti ya, pendidikan, bagaimana Bapak menghadirkan PAUD. Yang kedua, telekomunikasi, bagaimana Bapak menghadirkan itu. Silakan ilu iris tipis-tipis satu-satu dulu itu soal di bidang kesehatan. Ada lomba khusus yang mencakup 5 rawan di desa. Rawan telekomunikasi, transportasi, ekonomi, pendidikan, dan juga komunikasi tadi. Jadi sudah 3 tahun berturut-turut Tapanuli Selatan berhasil mengirimkan utusan dan juara 1 Sumatera Utara. Untuk 5 rawan ini sudah kita tuntaskan. Desa-desa yang jauh, desa-desa yang katakanlah terpencil secara jarak, transportasi sulit, itu kita bangun. Beberapa tahun yang lalu heboh di Tapanuli Selatan, katanya tidak bisa dimanfaatkan dana sehingga silpa sekian-sekian dan sebagainya. Iya, itu silpa. Ada desa, kalau seandainya Gunung Baringin ini tidak silpa tapsel, ini kan bisa dibangun. Oh, kita balas. Gunung Baringin ini juara 1 tahun lalu, tahun 2023, desa terbaik untuk 5 tuntas ini kita tuntaskan. Oke. Itu di rawan itu 5 rawan ini ada rawan telekomunikasi, rawan kesehatan, ekonomi. Itu 5 rawan itu ada lombanya namanya PTP 2 WKSS, dan sudah 3 tahun berturut-turut
Tapanuli Selatan mengutus desanya dan juara se-Sumatera Utara. 3 tahun berturut-turut. Ini saya kira tidak ada sejarah dalam Tapanuli Selatan, tidak ada sejarah dalam Sumatera Utara, tapi kita berhasil mendudukkan desa ini menjadi desa terbaik, desa-desa kita ini. Ada yang bilang, untuk apa juara-juara? Oh, bukan begitu. Ketika membina desa itulah yang kita nikmati. Ketika datang ke desa itulah kita nikmati. Menggerakkan warga desa itu untuk membangun desanya, itulah yang kita memang melihat kesungguhan warga desa itu, sehingga lebih baik lagi mereka membangun bersama ke depan. Oke, kita langsung lagi iris tipis-tipis soal stunting nih. Anda ini sering kali dihajar di media sosial soal stunting ini. Saya lihat ini nih. Apa perbedaan soal stunting ini? Memang di tahun 2022 kita akui Tapanuli Selatan itu ranking 33 dari 33 untuk prevalensi stuntingnya tertinggi. Ya. Namun itu bukan semata-mata karena tahun itu langsung melonjak. Beberapa tahun sebelumnya pun sebenarnya sudah nilai stunting ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Ya. Nah, ketika kita memang tertampar, kita terburuk se-Sumatera Utara, 2024 kita ubah prevalensi kita, tingkat penurunannya tertinggi se-Sumatera Utara, bahkan oleh pemerintah Republik Indonesia, BKKBN Pusat, kami, saya dan Ketua PKK itu mendapatkan Manggala Karya Kencana karena kami berhasil menurunkan prevalensi stunting demikian tingginya. Dan ini tanggal 25 nanti, Hari Keluarga Nasional tingkat Sumatera Utara, kami kembali akan diberikan apresiasi oleh BKKBN tingkat Provinsi Sumatera Utara. Oh ya, itu tuh penanganan di bidang stunting ya. Iya, tapi masalahnya orang kita ini suka mengulang-ulang seperti kaset rusak yang lalu-lalu udah kita tutupi pun masih juga yang lalu diperhatikan. Tapi nggak apa-apa lah, itu motivasi bagi kami. Ya tentu tidak juga mengendorkan semangat kami, karena yang kami lihat adalah anak-anak ini kalau tidak kita intervensi, nggak kita bantu, ya orang tuanya mungkin saat ini berkekurangan, ya kita bantu mereka. Ya, tentu ini akan merubah nasib keluarga ini ke depan sesuai dengan visi Tapanuli Selatan, masyarakatnya lebih sejahtera, masyarakatnya lebih cerdas. Sesi terakhir Pak Bupati, ada 3 pokok masalah. Pertama di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Karena 3 ini kan langsung ke IPM ini kan. Kalau orangnya sehat, bisa sekolah dia, dan pintar, kan IPM Tamsil pasti naik. Di bidang kesehatan, ada nggak sih puskesmas jadi rumah sakit atau posyandu semua dibikin yang layak? Itu coba iris tipis-tipis di Tamsil ini. Terobosan kami di bidang kesehatan yang pertama, setiap warga Tapanuli Selatan yang kurang mampu, digarisbawahi, setiap warga Tapanuli Selatan yang kurang mampu, ketika dia berobat cukup membawa KTP-nya, dia akan dilayani dengan baik. Bahkan saya sudah berulang kali sampaikan di pengajian, kalau seandainya tidak dilayani dengan baik, nomor handphone saya tersedia, silakan laporkan langsung ketidaknyamanan ketika berhadapan dengan tenaga kesehatan kita. Kemudian dari sisi pelayanan kesehatan, kita oleh Kementerian Kesehatan ada lembaga yang mengurus terkait reakreditasinya, pelayanannya. Yang lalu semua puskesmas kita reakreditasinya hanya pratama, tapi yang ini sudah ada yang paripurna, yang utama, dan ada yang madya. Tapi peningkatan dari pratama ke paripurna itu bukan suatu hal seperti membalikkan telapak tangan, tapi itulah upaya kita untuk menaikkan kualitas dari pelayanan di puskesmas. Ya. Dan tahun ini sudah juga ada bertambah rumah sakit umum daerah yang baru di daerah Pintu Padang, dan juga sudah dibangunkan penggantinya puskesmas di Pintu Padang tersebut. Yang kita harapkan kualitas pelayanan masyarakat, saya selalu sampaikan kepada nakes kita bahwa yang datang adalah pada dasarnya keluarga kita juga, layanilah seakan-akan kita melayani diri kita sendiri. Itu artinya Doli nggak mau kalau ada warga Bapak yang disuruh pulang karena di rumah sakit ini nggak ada lagi. Ini baru-baru ini Bang, ada seorang anak kita di Sipirok, orang tuanya rumahnya ketimpa pohon, dibawa ke Medan dalam kondisi koma. Ya siapa yang mau menanggung jawab? Pemerintah yang menanggung jawab. Kurang lebih anak ini 20 hari di Medan, ya alhamdulillah sudah kembali ke Sipirok. Oke, itu di bidang kesehatan. Sekarang di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan bahwa polanya saya mau berubah, mau ubah. Dulu mungkin hanya beberapa sekolah yang disentuh, tapi saya bilang semua sekolah di Tapanuli Selatan, SD dan SMP yang menjadi tanggung jawab kami, sentuhlah semua, walaupun besarannya tentu tidak sama dengan menyentuh beberapa. Tapi semua sekolah mendapat bagian sehingga mereka bisa mengajukan untuk pembangunan sekolahnya.
dan kita tentunya sahuti. Oke. Untuk pendidikan gratis ya di level SD dan SMP itu sudah gratis. Ya. Tambahannya kita saat ini juga fokus untuk pendidikan di masa keemasan Golden Age anak-anak PAUD. Ya. Oh iya Golden Age. Di Sumatera Utara PAUD negeri itu hanya Tapsel lah yang waktu itu tidak punya akibat dari mungkin kurang perhatiannya pemerintah. Tapi kita dorong PAUD satu atap, TK satu atap ini menjadi PAUD negeri yang harapannya juga nanti akan menambah tenaga sarjana. Dan kami sudah sampaikan ibu-ibu guru PAUD yang ingin menambah keilmuannya, gelar sarjana, kita akan berikan beasiswa kalau dia mau mengambil khusus S1 di bidang PAUD. Itu sudah kita sampaikan ke TK-TK yang ada, TK negeri. Harapannya nanti kalau sudah ada TK negeri ini sarjana pendidikan PAUD, P3K juga kita akan buka nanti untuk pendidikan PAUD ini, jenjang PAUD. Dalam kesempatan kunjungan Anda ke lapangan kemarin, entah Anda berseloroh atau kau jenaka, saya nggak tahu. Ada juga lansia yang katanya pengen sekolah di Tapsil ini. Ya, ada sekolah lansia memang itu inovasi dari Posyandu dan beberapa komponen masyarakat yang belajar sampai tua ya. Ya, saya kira ini ada pendidikan-pendidikan yang sifatnya teknis sehingga mereka berkarya dan bisa memberikan manfaat, tidak seperti orang tua jompo, tapi orang tua yang bisa berdaya dan memberikan benefit untuk masyarakat sekitarnya. Oke, terakhir di bidang UMKM ekonomi mungkin, karena kan desa kan identik dengan UMKM. Bagaimana agar UMKM ini menjadi primadona unggulan ke depan di Tapsel? Kami melihat suasana teknologi yang berkembang ini memunculkan UMKM yang naik kelas. Ya. Kenapa? Karena UMKM itu pada dasarnya dia memiliki bisnis yang khas, tidak ada dimiliki di daerah lain. Ya. Seperti di Tapsel, dia memiliki UMKM yang hanya ada di Tapsel. Jadi orang bisa membeli produk yang memang mencintai produk Tapsel. Pendekatan kita adalah UMKM kita ini dorong melalui pemasaran di dunia digital. Karena kami melihat dunia digital ini biayanya lebih terjangkau, setiap orang asal mau saja dia bisa memanfaatkan suasana ini. Jadi kita datangkan pelatihnya dari luar, sudah berulang kali, yang bahkan anak SMK pun bisa jalani. Ada anak SMK di Sipirok yang awalnya dia meminta kepada orang tua untuk biaya sekolah, sekarang sudah bisa menyekolahkan dirinya sendiri tanpa bantuan orang tua. Ada ibu-ibu guru yang di sela-sela dia mengajar, dia juga menjual produk Tapsel melalui online juga sudah berjalan. Santri yang saya anggap ataupun anggapan sebagian orang stigma bahwa santri ini kalau lulus mungkin tidak bisa berkehidupan yang normal karena dia bidang agama, kita juga dorong sehingga ada usaha-usaha yang berbasis santri yang didorong oleh para santri sendiri sehingga santri ini berdaya. Selain dia belajar ilmu agama, juga ilmu ekonomi dia bermanfaat sehingga nanti setelah lulus dia tidak menggantungkan dirinya tanda petik kehidupan dari agama, tapi juga dia punya kehidupan sendiri yang tidak menggantungkan agama. Oke, ini terakhir dibincang tipis-tipis seperti biasa. Terakhir itu 3 kali bilang terakhir, baru terakhir benaran yang keempat. Ini terakhir lagi. APBD Abang kan nggak mungkin bisa menggerakkan ekonomi, butuh investor. Bagaimana pelayanan publik di Tapsel agar investor tergoda masuk ke daerah Anda ini? Terkait pelayanan publik, ada lembaga khusus yang menilai kami. Sejak 2014 nilai itu diberikan oleh pemerintah daerah, baru di masa saya nilai itu keluar. Artinya selama beberapa tahun itu tidak menjadi perhatian pemerintah. Ketika keluar bahwa kita dinilai oleh lembaga tersebut namanya Ombudsman Republik Indonesia, kita tergolong kategori tinggi dan kategori tertinggi dalam pelayanan publik kita, sehingga diberikan penilaian yang bagus oleh Ombudsman Republik Indonesia. Sehingga kita punya standar kalau seandainya masyarakat mengajukan kebutuhan-kebutuhan untuk pelayanan umum, kemudian pelayanan kependudukan, kemudian investasi. Ya saat ini dengan semakin canggihnya teknologi, masyarakat sudah bisa memantau sendiri melalui digital sampai di mana berkas dia, dan itulah yang dinilai oleh Ombudsman kita layak mendapatkan kategori hijau tadi. Udah berapa menit? 15. Masih ada waktu, baru 15 menit. Ya kan? Mau berapa menit, 20.
5 menit lagi, oke. Lagi. Ini telinga itu udah muka lapar tuh semua. Oke. Soalnya ini saya agak ngalir karena melihat dari keindahan alam Sipirok Simago-Mago ini kan. So investor lah dulu Pak Bupati ini supaya bisa menggerakkan ekonomi, investor datang dapat untung, masyarakat juga sebagai apa juga bisa bersinergi ya seperti itulah Pak Bupati agak terakhir. Nah, saya melihat alam kita ini kan salah satu kendala untuk membangun karena banyak kawasan hutan di sini. Ya. Jadi saya menilai melihat dari beberapa investasi yang masuk di Tapanuli Selatan ini umumnya memanfaatkan suasana alam. Seperti contohnya pemanfaatan air sungai untuk pembangkit listrik. Ternyata ada juga investor yang sudah masuk, calon investor yang sudah masuk, dia memanfaatkan banyu atau tenaga angin. Tapi ketika saya diskusi dengan pakarnya di bidang teknologi, kemudian energi dan kelistrikan, saat ini pasokan listrik di Sumatera Utara cenderung surplus, sehingga dalam waktu dekat menurut saya ini bukan suatu hal yang menarik bagi investor. Jadi yang saya pikirkan ke depannya adalah juga terkait pemanfaatan alam, tapi lebih kepada memajukan potensi wisata yang ada di Tapanuli Selatan. Saat ini saya melihat kita belum terlalu serius memanfaatkan potensi wisata ini seperti saat ini kita berdiri. Simago-Mago yang begitu segar alamnya, begitu indah pemandangannya, namun orang belum menjadikan ini sebagai kawasan destinasi wisata. Saya sudah mengajak beberapa asosiasi pariwisata yang memiliki travel, ada Astindo, ada IATA yang memiliki paket-paket supaya datang ke Tapanuli Selatan untuk merencanakan paling tidak menghabiskan waktu 2-3 hari ke depan berada di Tapanuli Selatan. Mereka bisa memikirkan paket seperti apa yang cocok untuk wisatawan yang sifatnya lokal dan di level yang serumpun. Dia sudah ada bayangan di Malaysia, kemudian Thailand dan Filipina untuk dipasarkan hadir di Tapanuli Selatan. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bupati Doli Pasaribu dari kawasan wisata Puncak Simago-Mago Sipirok. Sampai bertemu kembali.